Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ravi Syari Ramadan. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek CO4 saya. Pendahuluannya itu adalah latar belakang itu adalah pentingnya memahami kerentanan sistem melalui simulasi serangan nyata untuk membangun sistem pertahanan yang tangguh. Tujuannya itu untuk di proyek ini adalah mengevaluasi kerentanan pada mesin Metasploitable, mengimplementasikan SNOR sebagai sistem deteksi intrusi atau IDS, melakukan mitigasi serangan dengan menggunakan IP tables. Terus ruang lingkupnya itu pengujian dilakukan pada lingkungan VirtualBox dengan segmen jaringannya sama. Terus ini untuk topologi jaringan tugasnya dengan pembagian tugasnya. Untuk saya sendiri, saya menyerang Metasploitable 3 Usino dengan IP address 10.132.110.21 dan Snort Usino itu ada di 10.132.110.22. Nah, untuk IP address yang saya gunakan untuk Metasploitable itu ada di jaringan 10.132.110.62 dan untuk snort saya sendiri ada di 10.132.110.61 dan untuk server penyerang itu ada di 10.132.110 dan 63. Untuk setup environment-nya ini untuk bagian kiri atas itu konfigurasi network mesin kali, video kiri bawah itu untuk Ubuntu 14.04 dan bagian bawah teks ini ada Metasploit 3. Ini semuanya menggunakan bridge adapter. Terus ini untuk bagian versi-versi dari Nmap dan Snort yang digunakan. Di sini konfigurasi Snort-nya sampai menjelaskan di bagian setup environment ya. Di sini saya sudah menerapkan config DEQ PCIP. Terus ada config DEQ itu modenya mode pasif. Ini fungsinya untuk menangkap jaringan TCP yang dikirimkan. Terus ini juga untuk rule-rule-nya ini untuk ada yang berfungsi sebagai mendeteksi dictionary attack, ada yang berfungsi untuk mendeteksi Nmap seperti baris 1 sampai 5 ini fungsi untuk Nmap yang barisan terakhir ini untuk menangkap sinyal percobaan sinyal dictionary attack. Dan ada demo penyerangan. Di sini contohnya itu kita mau menyerang ke bagian vulnerable Metasploitable 3-nya Sinu. Di Sinu. Ini terlihat ada beberapa port yang open ya statusnya. Skenario serangan itu menjalankan nmap TCP, connect scan, itu atau juga disebut ST, untuk memetakan celah pada target. Hasil eksekusinya apa? Nmap berhasil memetakan port kritis yang terbuka, seperti contohnya tadi SSH port di port 22 dan HTTP pada port 80. Terus status targetnya sangat rentan untuk dieksploitasi lebih lanjut. Nah, ini karena kita sudah tahu misalkan tadi port SSH sudah suka atau apa, kita bisa lanjut ke dictionary attack. Dictionary attack ini penyerang mengeksekusi Hydra dengan menargetkan user Vagrant menggunakan vaporware dan bernamakan kamus.txt. Hasil eksekusinya apa? Hydra berhasil mencocokkan kredensial dalam hitungan detik. Nah, ini tuh kayak brute force ya. Dia kayak uh, brute forcing password dan username yang digunakan. Kayak contohnya di sini kan kelihatan nih Vagrant. Ternyata ini tuh masih masih apa masih stok dia belum belum apa belum diganti. Jadi masih username Vagrant, password Vagrant. Jadi itu sangat vulnerable atau sangat lemah untuk di login kan ya. Jadi apa celah SSH-nya sangat besar. Ini untuk demo pertahanannya. Di gambar ini tuh saya bertahan dari serangan Nmap-nya si Andre. Bisa dilihat di sini ada ICMP ping detected dari port 10 132 13 ke 110 132 11061 yaitu snore saya. Skenario pertahanannya bagaimana? Defender menjalankan snore dengan antarmuka mode konsol dan local rules yang telah disesuaikan. Bisa pertahanannya apa? Snore sukses menyadap paket anomali di jaringan dan mengenali pola pemilihan Nmap serta upaya koneksi SSH dari IP penyerang. Nah ini outputnya itu peringatan SMP ping detected. Nah, ini tuh pemblokiran aktifnya. Kalau misalkan IP tables ini sudah diterapkan itu seperti apa? Nah, pada saat dia di Nmap, dia tuh hasil akhirnya tidak akan ada open atau close karena semuanya menjadi terfilter ya seperti ini. Tindakan mitigasi, defender mengkonfigurasi IPS untuk melalui perintah IP tables untuk membuang atau drop seluruh paket TCP dari alamat IP penyerang. Hasil pertahanannya apa? Ketika penyerang mencoba melakukan scanning ulang, paket tertahan di firewall. Status port berubah menjadi filter. Serangan sukses dipatahkan. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke contoh videonya saja ya.
Ini contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan saya terblokir menggunakan IP SSL, hasil dari nmap-nya akan terfilter. Nah, dan ini percobaan dictionary attack ke mesin snort-nya Sindu ya, 10.132.11022. Karena dia sudah menyiapkan IP tables, kita lihat apa yang terjadi. Tidak ada yang terjadi ya. Hasilnya kosong, could not connect, karena saya terblokir dari jaringannya Yesino. Sekarang kita coba yang 21, yang jaringan vulnerable Yesino. Nah, langsung ketemu ya. Dia login dan passwordnya itu Vagrant. Karena jaringan yang 21 itu tidak diapa-apain, nggak ada pertahanan, jadi dia langsung ketemu. Nah, kita coba nmap ke bagian yang 21. Nah, langsung ketemu juga, tidak terfilter dan kelihatan di sini celahnya dari bagian mana saja, seperti yang tadi diperlihatkan. Oleh karena itu, penerapan arsitektur keamanan berlapis Defense in Depth yang menggabungkan Snow sebagai pendeteksi ancaman dan EPTW sebagai pemblokir ini sangat efektif untuk memutus akses penyerangan secara total. Untuk saran ke depannya sebagai mitigasi lanjutan, administrator sangat disarankan untuk beralih ke autentikasi berbasis SSH key, mengkonfigurasikan fail to ban untuk memblokir IP secara otomatis, serta mematikan port dan layanan yang tidak esensial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.